Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita masuk ke materi APBN. Kepanjangan APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengertian APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam kurung APBN adalah suatu daftar yang memuat secara rinci tentang sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluarannya dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu 1 tahun. Adapun landasan hukum APBN. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara. Ketiga, Kepres Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN. Berikut proses penyusunan APBN. Pertama, tahap penyusunan RAPBN oleh pemerintah. Kedua, tahap pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga, tahap pelaksanaan APBN. Keempat, tahap pengawasan pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang antara lain Badan Pemeriksaan Keuangan. Yang kelima, tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Berikut fungsi APBN ada 3. Pertama, fungsi alokasi. Yang kedua, fungsi distribusi. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Adapun pengertian fungsi alokasi, APBN memuat rincian penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 2. Fungsi distribusi, yaitu APBN yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah, kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat berupa subsidi, premi, dan dana pensiun. Ketiga, pengertian fungsi stabilitas, yang mana pelaksanaan APBN yang sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan dalam kurung tertib anggaran akan dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus barang sehingga dapat mencegah fluktuasi dalam perekonomian nasional. Lanjut. Tujuan APBN. 1. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. 2. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 3. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Keempat, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Kelima, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Lanjut. Sumber penerimaan pemerintah pusat ada 3. Penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, hibah. Yang pertama, pengertian penerimaan perpajakan atau contohnya itu pajak penghasilan migas dan non-migas, PPN atau PBB. Berikut yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Contohnya, penerimaan dari sumber daya alam bagian pemerintah atas laba BUMN. Yang ketiga, hibah. Contohnya, sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri.
ada di sebelah itu sebagai contoh bukti penerimaan negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, berikut jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat. Ada 3. Pertama, menurut jenisnya. Yang kedua, menurut fungsinya. Yang ketiga, menurut organisasinya. Adapun yang pertama, menurut jenisnya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah. Yang kedua, menurut fungsinya terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan. Yang ketiga, menurut organisasinya terdiri dari pengeluaran untuk berbagai proyek atau kegiatan dari 100 kementerian atau lembaga pemerintah. Nah, di sebelah ada contoh APBN tahun 2015. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu ini yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi siswa-siswi. Terima kasih.